pemerintah kalau berapa persen anggaran untuk pendidikan, umpamanya 20% atau 5% atau 11% itu yang menentukan politik. Jadi prioritas mana yang diselesaikan untuk menyelesaikan. Nah, kalau kita tidak terlibat dalam politik, maka kita tidak ikut menentukan. Yang sebetulnya prioritas yang harus diselesaikan apa? Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, atau lingkungan hidup, atau apa? Oleh karena itu prioritasnya harus selesai. Nah, oleh karena itu keaktifan kita dalam politik itu menjadi penting karena kita ikut menentukan seperti apa yang itu saya pikir soal LGB. Nah, jadi kita mencoba untuk mengambil peran di tengah, di mana mengetemukan berbagai pihak untuk kita bagaimana mengembangkan teori-teori baru dan praktek-praktek baru dalam baik di bidang ekonomi, juga lingkungan hidup, juga masalah kesehatan seperti sekarang pandemi ini. Saya pikir itu bisa sebagai awalnya. Terima kasih sekali kepada Friedrich Naumann Stiftung yang selama ini telah bekerja sama dengan PGP dan kami selalu senang sekali dapat support dari Friedrich Naumann Foundation. Terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM yang selalu mendampingi kami agar kami bekerja dengan bisa bekerja maksimal untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk selanjutnya kami persilakan Mbak Ganes dari FNF untuk memberikan sambutannya. Kami persilakan. Oke, terima kasih sebelumnya Mas Kunut. Selamat malam semuanya. Selamat siang Pak Warsito di Jerman. Yang saya hormati Pak Warsito, Koordinator LGP, Mbak Rini, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Profesor Sugianto sebagai narasumber, teman-teman dari LGP, dan Bapak Ibu peserta pendidikan kewarganegaraan tingkat menengah malam ini. Mewakili FNF Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Ganes, saya Program Officer dari Friedrich Naumann Foundation. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bela sungkawa atas kepergian Mas Juli Eko Nugroho. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan semoga kita semua dapat melanjutkan cita-cita beliau untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat di Jawa Tengah. Terima kasih kami ucapkan kepada mitra kami, Lembaga Gerak Pemberdayaan, sehingga kegiatan ini bisa kita selenggarakan meskipun kita selenggarakan secara online, dan juga ucapan terima kasih kepada Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra utama FNF Indonesia yang telah memberikan izin dan dukungan bagi FNF Indonesia dan Lembaga Gerak Pemberdayaan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan kewarganegaraan ini. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu FNF, FNF adalah sebuah yayasan politik dari Jerman, didirikan oleh Presiden pertama Jerman pada tahun 1958 dan sudah ada di Indonesia sejak tahun 1969. Kemudian fokus dari kerja Friedrich Naumann Foundation atau FNS adalah pada topik hak asasi manusia, good governance, kebebasan sipil, kebebasan ekonomi, isu-isu terkait dengan perubahan iklim, kemudian juga toleransi dan keberagaman. Dan kerjasama antara FNF Indonesia dengan Lembaga Gerak Pemberdayaan sudah kami mulai sejak tahun 2016 dengan fokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat di Jawa Tengah tentang apa itu arti politik dan bagaimana kami bisa meningkatkan partisipasi masyarakat di Jawa Tengah dalam praktik-praktik politik di Provinsi Jawa Tengah. Nah, kerjasama antara FNF Indonesia dengan Lembaga Gerak Pemberdayaan tidak akan terwujud jika tidak terwujud jika tidak ada dukungan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai mitra utama kami di Indonesia. Nah, demikian perkenalan dari kami, FNF Indonesia. Semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan ini. Dan selanjutnya nanti Mbak Rini dari perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM akan menjelaskan bagaimana Kementerian Hukum dan HAM hadir di antara FNF Indonesia dan Lembaga Gerak Pemberdayaan dalam mendukung kerjasama ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selanjutnya kepada Bu Rini dari Kemenkumham, saya persilakan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat sore buat Pak Warsito. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Koordinator LGP Bapak Warsito, yang saya hormati perwakilan dari Fredrik Nomen Stiktung, Mbak Ganes, para narasumber, ada Bapak Sugianto, dan panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta peserta yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberikan nikmat sehat dan dapat bersama-sama untuk mengikuti kegiatan training online pendidikan politik tingkat menengah, politik itu indah, dengan tema peran pemuda dalam mencegah penyebaran dan penularan COVID-19. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengapa ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing atau WNA, dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh warga negara asing, menjelaskan bahwa ormas asing yang ingin berkegiatan di Indonesia harus memiliki izin prinsip dan operasional dari Tim Perizinan Ormas Asing atau TPOA. Untuk mendapatkan izin tersebut, ormas asing harus bermitra utama dengan kementerian atau lembaga. Di sini hadirnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai mitra utama FNS karena sebagian besar kegiatan yang dilakukan oleh FNS bersinggungan dengan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Fokus utama kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan FNS adalah membangun kerjasama dan kegiatan rule of law, hak asasi manusia, demokrasi, dan good governance di Indonesia. Di sini kami hadir hanya untuk memastikan bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan MSP yang telah ditandatangani bersama. Lonjakan pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Untuk itu diperlukan penanganan yang serius agar bisa menurunkan angka pasien positif dan angka kematian pasien COVID-19. Kedisiplinan ini sangat diperlukan untuk mematuhi protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali anak muda. Peran pemuda membantu pemerintah mensosialisasikan protokol kesehatan yang merupakan salah satu upaya keterlibatan menurunkan angka penyebaran dan penularan COVID-19. Dengan latar belakang tersebut, Lembaga Gerak Pemberdayaan atau LGP bekerja sama dengan FNS Indonesia yang didukung oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merasa perlu kegiatan ini diselenggarakan. Semoga kegiatan training online pada hari ini dan beberapa hari ke depan dapat berjalan lancar sehingga bisa menyusun dan memberikan pemahaman terkait protokol kesehatan serta membangun kreativitas pemuda dalam mensosialisasikan protokol kesehatan. Saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, bahagia, dan sehat selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini. Ya, teman-teman, untuk acara pada malam hari ini kita memang hanya pada input narasumber. Jadi untuk pelatihan train on kali ini yang diselenggarakan secara online, kita akan selama 3 hari. Hari pertama hari ini kita akan mendapatkan masukan input-input dari narasumber yaitu Bapak Warsito Elwin dan Bapak Prof. Sugianto yang akan memberikan masukan buat teman-teman tentang bagaimana peran pemuda dalam penanganan COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah teman-teman akan menjalankan tugas. Ini ada penugasan buat teman-teman peserta yang mengeksplorasi kegiatan-kegiatan
berkaitan dengan penanganan COVID-19 di lingkungan masing-masing. Nah, jadi dari input yang diberikan oleh Prof. dan Pak Warso Elwin, teman-teman bisa mengeksplorasi di lingkungan masing-masing dalam bentuk tulisan, video pendek maupun lewat TikTok. Kalau biasanya saat ini kan lagi demen TikTok ini, ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan media-media itu. Mau kalau yang senangnya nulis, monggo, nggak apa-apa nulis. Kalau senangnya bikin video pendek, lewat video pendek, mau TikTokan, monggo TikTokan. Kemudian akan nanti dikirimkan ke sekretariat. Nanti Mbak Agni akan memberikan linknya untuk mengirimkan hasil dari penugasan kawan-kawan di hari Selasa besok seharian. Dan kemudian nanti kita akan ketemu lagi hari Rabu mulai jam 9.30 untuk eksplorasi lebih mendalam dari eksplorasi yang teman-teman atau kawan-kawan buat tadi, baik tulisan maupun lewat film pendek. Ya, itu guys rangkaian training online kita. Ya, untuk malam ini agak mempersingkat waktu, kita masuk saja ke narasumber. Saya persilahkan yang pertama Pak Warsito dulu, karena tadi Prof. menyatakan saya ngetut. Jadi, monggo Pak Warsito, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Gunut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja. Saya pikir waktunya banyak. Jadi sebelum saya bicara soal yang lebih konkret pada kegiatan bagaimana peran pemuda dalam masjid, saya ingin bercerita agak luas lagi. Karena situasi sekarang ini berubah sangat cepat sekali. Jadi pandemi COVID ini membuat masyarakat tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia berubah. Pandemi COVID membuat semua orang tidak berdaya. Dia tidak kenal lagi batas wilayah, dia tidak kenal siapa, jadi siapapun bisa diserang. Presiden Amerika yang dijaga ketat sekalipun sudah kena COVID positif, Kanselir Jerman kena positif, Raja Inggris kena positif, apalagi semua. Dan nggak petani, kaya miskin nggak ada kena. Kemudian juga kapan juga nggak ada yang tahu. Kapan diserang COVID nggak ada yang tahu. Jadi sudah divaksin 2 kali, sudah aman, ternyata nggak aman juga. Memang tidak semua. Ya. Sudah pernah positif, ternyata kena 2 kali juga. Mbak Ening sebagai contoh yang sama kita juga 2 kali. Jadi kapan diserang, kepada siapa, dan kita nggak ada yang tahu. Jadi dunia sekarang masyarakatnya berubah, cara mikirnya, pandangannya, sikapnya berubah. Nah, ini untuk kita ada 2 pelajaran penting. Yang pertama, tentu saja ini musibah karena kita tidak ada yang tahu. Kedua, ini satu peluang sesungguhnya. Karena teori-teori yang lama itu sudah tidak berfungsi lagi. Teorinya itu adalah kalau ini begini nggak jadi, umpamanya dulu kalau di daerah tropis karena panas virusnya nggak ada teori itu. Teori itu hanya kena orang-orang tua yang imunitasnya anak-anak muda nggak ada lagi gitu. Jadi semua gitu. Nah, ini peluang sesungguhnya. Peluang kita juga untuk ternyata tidak hanya terkait dengan masalah penanganan COVID itu sendiri, tapi juga berdampak kepada masalah ekonomi, berdampak kepada masalah sosial, berdampak kepada masalah pendidikan, berdampak kepada masalah lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi hari ini semua, kalau dalam bahasa gampangnya, kartunya dikocok ulang. Jadi semua bisa membangun teori-teori baru, semua bisa mengungkapkan ide-ide baru. Jadi tidak usah sungkan, ya. Tidak usah, ini sudah ada, nggak ada. Karena di sini pun, sebagai contoh di Jerman, tadi Prof. Ki sebelum kita mulai sudah tanya tentang bagaimana kok bisa di Jerman ada kebanjiran sampai yang meninggal hampir 200-an orang.
Karena memang ini alamnya ya berubah. Tiba yang banjir di Jerman waktu itu tidak sungai yang besar, sungai Rhine-Main enggak, tapi sungai kecil-kecil aja yang banjir. Orang tidak siap, tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi di sungai yang kecil yang sebetulnya kalau di kita ya sungai-sungai kecil betul enggak menduga, enggak pernah ada airnya, tiba-tiba airnya meledak. Tapi di lain pihak juga di daerah tadi saya juga sudah cerita di Yunani, di Turki, di Spanyol itu kebakaran hutan karena panas sekali. Jadi ini suasana juga iklimnya juga berubah juga. Jadi semua berubah. Nah, problem berikutnya adalah bagaimana itu ditangani, bagaimana COVID ditangani, bagaimana banjir ditangani. Ternyata itu bukan sesuatu yang gampang, karena ini sesuatu yang uangnya banyak, uang negara, uang masyarakat, uang ini banyak dipakai untuk menangani COVID. Jadi umpamanya kayak banjir di Jerman itu problem besar karena duitnya sudah habis untuk menangani COVID. Jadi alokasi untuk membantu bantuan di Jerman itu ternyata nggak ada. Banyak mereka marah-marah masyarakatnya yang korban banjir itu karena politisi hanya ngomong saja, politisi hanya janji saja, tapi nggak pernah bisa ditepati. Karena bantuannya akan cepat, tidak birokratis, tapi ternyata tidak dapat. Nah, yang terjadi apa kemudian? Seperti pengalaman di Jerman, yang terjadi adalah proses gotong royong, di mana masyarakat berbondong-bondong dari seluruh pelosok Jerman, bahkan di luar Jerman, itu datang ke lokasi banjir bantu. Ini belum terjadi sebelumnya. Karena waktu itu negara bisa nangani semua. Nah, sekarang ternyata negara tidak bisa karena duitnya sudah habis. Kurang. Atau tidak habis, tapi kurang. Tidak bisa lagi untuk nangani. Sehingga melihat situasi seperti itu, makanya masyarakatnya ya menyingsingkan lengan bajunya untuk datang tanpa birokratis, mereka datang membantu di sana. Jadi ini pengalaman yang baru sama sekali di Jerman. Yang sebelumnya gotong royong nggak perlu karena negara bisa ngatur semua terorganisir baik semua, ternyata nggak bisa. Jadi berdasarkan pengalaman juga di kebakaran hutan di Turki, kebakaran hutan itu juga nggak bisa, negara tidak berdaya mengatasi kebencanaan yang besar seperti itu. Jadi mau tidak mau, kalau negara sudah tidak maksimal, maka masyarakat harus mengambil perannya. Karena dampaknya adalah ke masyarakat langsung. Nah, jadi dampak COVID ini kalau kita teman-teman, Bapak Ibu semua, kita bayangkan aja, kalau COVID ini yang menangani pemerintah saja di Indonesia, kita serahkan yang menangani pemerintah saja, saya pikir bahaya. Kita mungkin nggak bisa duduk bersama seperti ini. Saya sendiri pernah positif juga, jadi saya tahu positif itu rasanya seperti apa, bagaimana situasinya, psikologinya ya. Itu dan kalau ini dibiarkan pemerintah saja yang menangani COVID, nggak jalan. Di seluruh dunia, juga termasuk di Indonesia, di Jawa Tengah terutama, itu luar biasa karena masyarakatnya telah banyak mengambil inisiatif. Ternyata kebiasaan gotong royong di kita itu luar biasa, membantu. Ya. Itu menjadi basis penting untuk menangani COVID, melawan COVID. Pada khususnya sekarang dan ke masa depan juga untuk mengatasi problem-problem bangsa, problem-problem masyarakat yang besar. Jadi umpamanya kemiskinan, umpamanya pendidikan, lingkungan dan segala macamnya itu nanti juga ternyata gotong royong nggak bisa dilupakan. Jadi yang waktu itu gotong royong sudah ditinggalkan karena lebih banyak diambil alih oleh negara kerjaan-kerjaannya atau oleh perusahaan-perusahaan besar atau begitu, sekarang atau organisasi-organisasi besar sekarang sudah tidak bisa karena organisasi-organisasi besar itu juga strukturnya sudah mulai berubah. Nah, jadi itu pertama yang gambaran besarnya dulu. Jadi itu bahwa dalam mengatasi bencana, terutama bencana kemanusiaan seperti COVID ini, gotong royong ternyata menjadi landasan paling penting di seluruh dunia. Yang kemarin diabaikan sekarang dibutuhkan, sangat relevan sekali.
ya sangat signifikan sekali. Kemudian yang kedua adalah pemuda. Pemuda saya pikir kita semua tahu kalau orang tua, generasi tua itu selalu cara berpikirnya adalah kan seperti ini udah aman, kenapa kita mesti cari sesuatu yang baru. Jadi itu sifatnya konservatif kalau istilahnya. Jadi kita itu konservatif. Kalau konservatif itu lebih cara mikirnya lebih mempertahankan yang sudah ada, tidak usah nyari yang baru-baru. Tetapi pemuda karakternya atau sifatnya itu di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia saja. Karakternya selalu progresif, semua. Ada 1-2 minoritas yang tidak progresif, tapi rata-rata progresif. Progresif itu artinya mencari sesuatu yang baru. Ya, ini yang lama yang sudah ada itu tidak menarik. Yang sudah ada itu merasa kurang, ruangnya terbatas. Dia butuh ruang yang lebih luas lagi, butuh ruang lebih luas lagi. Kalau zaman dulu umpamanya perempuan nggak boleh keluar rumah kalau gelap. Sekarang kita nggak bisa dibayangin kalau perempuan nggak boleh gitu, nggak bisa kebayang lagi, nggak mungkin. Tapi karena itu apa? Bisa terjadi karena perjuangan anak-anak muda waktu itu. Gitu. Jadi karena nggak cukup, karena nggak boleh keluar mau. Gitu. Nah, di bidang politik juga begitu. Kalau orang tua di dalam politik selalu mempertahankan, ya gini kan sudah cukup memeladari problem. Tapi para pemuda melihat problem yang berbeda. Nah, hanya sering yang terjadi antara generasi tua dan generasi muda ini sering terjadi konflik. Karena generasi yang mempertahankan, generasi muda membuka, terus argumentasi yang tua selalu, lalu kamu mau biaya dari mana? Lalu nanti kalau terjadi ini itu bagaimana? Itu supaya anak muda bisa tidak terlalu kemajuan lah gitu. Nah, tapi yang muda ya kalau sekarang kalian hidup di zaman sekarang, nanti tantangan kita berbeda. Kalau kita di luar provinsi Jawa Tengah, pemudanya lebih berusaha maju, kita kalah. Gitu. Jadi kalau tidak ruangnya dibuka, nanti tidak maju juga. Gitu. Karena tantangan hari demi hari berbeda. Gitu. Nah, jadi itu yang kedua adalah bahwa generasi muda itu harus membuka ruang. Kalau oleh karena itu ketika nggak dikasih ruang berontak para pemuda mahasiswa banyak itu mesti berontak. Nah, oleh karena itu sekarang ruangnya terbuka. Jadi dalam mengatasi problem COVID ini membuka ruang bagi pemuda untuk berkarya. Untuk produksi, untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang belum pernah ada atau baru sama sekali. Dan itu memang ya tugasnya pemuda. Karena kalau yang tua mesti ya udah gini dengan atasi COVID anggarannya begini atau begitu, duitnya begitu, wajar. Tapi ternyata nggak menyelesaikan karena COVID ini sesuatu yang baru. Sementara referensi generasi tua itu ya yang lama, cara ngatur negara, cara ngatur. Nah, ini ruangnya bagi pemuda. Ketika Jawa Tengah, ketika Indonesia, dunia mengalami problem yang berat begini dan semua kesulitan, maka sebetulnya peran pemuda di sini penting sekali untuk membuat terobosan-terobosan baru untuk mengatasi COVID ini. Nah, ini monggo. Jadi ini ruangnya pemuda untuk nyari ide-ide bagaimana melawan COVID yang efektif dan efisien. Karena kalau kita serahkan yang sudah ada, saya pikir susah. Jadi ini kenapa saya tekankan begitu karena ini penting. Jadi peran pemuda di situ. Nah, kemudian yang ketiga, karena kita ini bicara juga tadi ada policy, ada teori, ada konsep, maka juga hari ini ruang untuk berkreasi dari negara, ruang untuk melakukan terobosan-terobosan itu terbuka.
Jadi tidak zaman dulu tidak bisa. Zaman saya waktu muda, saya mahasiswa itu, kalau saya punya ide macam-macam, nggak boleh sama rejim. Nanti dikiranya kalau kita beda pendapat dengan rejim itu nantinya anti rejim, anti pemerintah, nanti gitu, nggak boleh. Nah, tapi hari ini di zaman yang modern itu boleh. Jadi pemuda punya ruang yang besar dari perspektif negara, dari perspektif masyarakat untuk melakukan sesuatu yang terobosan-terobosan baru. Nah, inilah sebetulnya peluang, arti penting peluang. Nah, berikutnya adalah sekarang kegiatan apa yang lebih konkret untuk pemuda. Ruangnya terbuka. Pemuda saya pikir bisa mengambil peran di semua lini dalam melawan COVID. Mulai dari perencanaan, mulai dari konsepsi, mulai dari mengembangkan teori, bikin asesmen, bikin pelatihan, bikin kegiatan konkret, bikin itu bisa. Jadi ruang untuk pemuda untuk melawan COVID, saya pikir ada di banyak, bisa semua dilakukan di semua nanti. Nah, ada hal-hal yang konkret, umpamanya yang kemudian kita mulai masuk ke lebih detail lagi dan lebih konkret di dalam COVID. Sekarang saya pikir vaksinasi menjadi isu penting. Ada vaksinasi, ada isoman, ada prokes, itu menjadi isu-isu penting ya, yang kemudian bisa di sini bisa pemuda mengambil perannya. Lalu kalau di vaksin, apa bedanya pemuda dengan yang lain kalau kita mengatakan? Nah, ada banyak. Kalau vaksin juga bisa, kalau sebagai individu tentu saja kita bisa ikut mendukung dari program yang sudah ada lain. Tapi sebagai individu yang ada dalam organisasi, itu kita bisa memanfaatkan organisasi kita, mendorong organisasi kita untuk terlibat aktif dalam umpamanya untuk vaksin, untuk isoman, untuk menjaga 5M, menerapkan 5M dan 3T dan lain sebagainya gitu. Jadi kegiatan apa yang bisa dilakukan pemuda, saya pikir terbuka, semua bisa dilakukan tergantung diri. Nah, kemudian juga yang penting juga tidak harus mulai dari nol. Jadi kita bisa memulai dari mengkonsolidasikan kegiatan-kegiatan melawan COVID di daerahnya masing-masing yang sudah ada. Jadi di sana ada Jogotongo, ada program di Kampung Hebat, ada macam-macam, ada program-program yang sudah dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan, dari Dinas Sosial, dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kebudayaan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak. Jadi tidak usah membuat kegiatan yang baru sama sekali yang dari nol, tapi juga bisa mengkonsolidasikan dan mensinergikan kegiatan-kegiatan melawan COVID yang sudah ada. Jadi perannya bisa di situ. Jadi tidak meng-create kegiatan baru, tetapi juga mengkonsolidasikan. Umpamanya di Jogotongo, ya kita bisa masuk Jogotongo. Atau kemudian kegiatan ekonomi di era COVID, kita juga bisa masuk di situ. Jadi tidak harus, tetapi selama ini banyak kegiatan-kegiatan melawan COVID itu yang jalan sendiri-sendiri. Jadi banyak yang organisasi masyarakat, pengusaha, pemerintah jalan sendiri-sendiri. Nah, kalau dimungkinkan pemuda bisa menjadi jembatan untuk mensinergikan kegiatan-kegiatan dari pemerintah, dari dunia usaha, dari perguruan tinggi, dari komunitas, itu akan menjadi baik. Karena pemuda relatif bisa diterima di semua lini. Masuk ke dunia perguruan tinggi, bisa berkomunikasi dengan perguruan tinggi, masuk di pemerintahan, bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Dan ini peran yang sebetulnya baik sekali. Kalau sudah tua biasanya agak berbeda cara mikir. Kalau pemuda bisa ketemu sama Pak Gubernur, ketemu sama Pak Bupati, ketemu sama Pak Menteri, ketemu sama Bu Kepala Dinas, ketemu semua Bu Kepala Bidang, ketemu dengan Bu Dekan, Bu Rektor, ini sangat mungkin sekali. Ruangnya terbuka. Oleh karena itu bisa ngambil peran untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan kegiatan yang sudah ada.
Jadi itu peran penting ya untuk melawan COVID. Tetapi karena pemuda ingin mengembangkan satu kegiatan sendiri juga terbuka sekali. Karena pemuda punya legitimasi, kita punya jaringan pengetahuan, keterampilan, teknologi dan lain-lainnya yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan untuk melawan COVID yang belum pernah ada sama sekali. Itu juga terbuka. Nah, jadi ada minimal ada dua sisi. Yang pertama kita mengambil peran untuk menjembatani, untuk menjadi jembatan dari berbagai macam sektor kegiatan, mulai dari pemerintah atau pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, kemudian dunia usaha, dunia swasta, kemudian perguruan tinggi sama komunitas, sama media, umpamanya juga gitu. Tapi juga bisa mengembangkan kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada di seluruh dunia pun nggak apa-apa. Kegiatan yang baru sama sekali. Karena itulah peran pemuda untuk bagaimana menggali kegiatan-kegiatan yang tidak dipikirkan oleh generasi tua maupun apalagi generasi di bawahnya, di anak-anak. Jadi ini menurut saya penting sekali. Jadi dua peran tadi. Nah, tidak harus kalau kita bicara soal internasional, tempatnya tidak harus seperti saya sekarang di Jerman terus kemudian saya berpihak internasional, enggak harus. Jadi di desa pun itu bisa meng-create kegiatan-kegiatan yang belum pernah ada di dunia, itu nanti akan menjadi bisa dipakai di seluruh dunia juga kalau kegiatan itu memang efektif. Gitu. Jadi tidak usah tergantung hari ini, tidak usah tergantung pada lokasi. Kan lokasi saya hanya di kabupaten atau lokasi saya itu bagaimana saya bisa enggak. Kalau kali ini idenya bagus, itu dengan cepat bisa menyebar ke seluruh dunia. Jadi kita tidak usah tergantung pada lokasi, terus pada itu. Dan yang penting kan semua saya pikir punya jaringan internet ya, jadi bisa masukkan kegiatan-kegiatan. Jadi lokasi tidak usah jadi. Terus kemudian bahasa juga nggak apa-apa. Kita bikin kegiatan bahasa Indonesia pun itu nanti bisa diterjemahkan. Kalau kita mau kirim dalam bahasa Inggris, kasihkan Mbah Google, udah terjemahkan dalam bahasa Inggris, udah sampai kemana-mana. Atau kalau perlu kita tujuannya ke bahasa Rusia, kasihkan Mbah Google, udah terjemahkan ke bahasa Rusia. Gitu. Jadi hari ini itu sangat mudah sekali. Jadi atau bahasa Spanyol atau bahasa apapun bisa diterjemahkan. Jadi ruangnya kita bisa lokasinya dimanapun, kita bisa mengembangkan kegiatan yang paling penting itu efektif untuk melawan COVID. Nah itu pasti cepat menyebar. Jadi nggak usah khawatir saya hanya sendiri atau saya hanya berdua, saya hanya bertiga dan tempat saya di sini nggak apa-apa. Kalau ide itu bagus, pasti menyebar cepat dan akan disebarkan cepat. Nah itu saya pikir merupakan peluang bagi kita. Tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk bagaimana kita mengembangkan melawan COVID. Wong-wong ini dene ora jelas ngene, kudune melawan COVID itu kayak gini. Monggo. Itu ruangnya terbuka sekali untuk pemuda. Ya, jadi itu penting. Jadi ruang ini harus diambil. Nah, kegiatan konkretnya seperti apa? Seperti tadi Mas Gunut sudah mengatakan kegiatan bisa pakai vlog, bisa tulisan, bisa TikTok, bisa di website, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di Twitter, bisa macam-macam kegiatan itu bisa media bisa dilakukan. Nah kegiatannya juga bisa terkait dengan vaksin, umpamanya. Yang di Kota Semarang, Mas Kuno tadi malam cerita kalau di Kota Semarang itu kemarin membantu untuk pendaftaran, kemudian memastikan yang antri itu di puskesmas itu pakai prokes gitu, protokol kesehatan gitu. Dan kalau isoman, terus kira-kira membantu mencarikan obat-obatnya sudah ini belum didaftarkan segala macam. Jadi ada banyak kegiatan yang konkret, nanti monggo saja teman-teman pilih. Tapi ruangnya terbuka untuk mengembangkan ide-ide, apapun idenya, untuk efektif bagaimana. Kemarin saya lihat di YouTube itu ada mantenan, saya daerahnya lupa, mantenan
tapi mantainya berdiri di depan rumah, taruhnya di depan begitu, terus kemudian yang jagong naik motor, bruk, berhenti, foto, masukkan amplop di kotak sumbangan, terus kemudian dapat bingkisan satu tas plastik, jalan rut gitu. Jadi motor antri gitu, saya diatur kesehatan. Jadi ini juga satu yang kreatif sekali. Satu yang nggak kebayang sebelumnya, bagaimana mantainya berdiri di depan rumah begitu, sing jagong itu lewat pakai motor, berhenti, terus potret gitu, terus jalan lagi, potret, berhenti lagi, jalan lagi. Kalau yang pakai motor ya gitu, antri dulu, sudah ada yang jaga, oh itu sekarang yang giliran siapa gitu, potret, jalan lagi. Itu bagus sekali, ide-ide kreatif. Atau kemudian undangannya disebutkan, undangan jam sekian sampai jam sekian itu yang datang adalah si A, B, C, D. Terus kemudian jam sekian sampai jam sekian itu yang datang ABCD. Masuknya dari sana, nanti keluarnya dari sana. Tidak pakai prasmanan, tidak pakai salaman, dipotret begitu. Jadi ada banyak ide yang sangat kreatif, saya pikir. Nah, inilah ruang pemuda sesungguhnya. Nah, disitulah pemuda punya ruang, punya peluang besar untuk memberikan perannya penting dalam BAM. Mungkin itu sebagai pengantar, nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih Mas Kunut, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Warsito atas inputnya. Sebelum nanti kita menggali lebih dalam, kita lanjut dulu aja ke Prof. Ki, sehingga nanti tanya jawabnya bisa langsung panel dengan dua narasumber gitu aja. Monggo Prof. Ki, kita untuk masukan selanjutnya. Oke, matur nuwun Mas Kunut, Ibu dan Bapak sekalian. Selamat sore untuk yang di Indonesia, khusus Pak WE yang di Jerman ini sekitar jam 3. Selamat sore juga sih gitu. Cuman kita itu sorenya malam. Ya, tentu senang. Saya senang tadi udah ngomong dengan Pak WE dan juga senang ketemu teman-teman yang sebagian besar saya belum pernah ketemu tatap muka ya. Dan deg-degan karena saya jarang sekali ketemu forum-forum teman-teman relawan. Karena diperintah Mas Kunut, saya nggak berani menolak itu, nggak berani menolak. Oke, baik teman-teman, saya tidak banyak materi, tapi Mas Kunut izin ada satu PowerPoint yang saya mungkin bisa share, Mas Kunut. Mungkin bisa di share screen, Mas Kunut? Ya, saya bagikan host. Yeah. Host. Yeah. Sudah? Belum? Belum. Belum bisa sebentar. Pakai yang share screen itu ada multi, Mas ya. Biasa nih. Oke, Bro. Sampun ya? Sampun. Ya, ini kelihatannya sudah nih. Bentar. Ya, sampun ya Mas Kunut. Sampun, Bro. Ya, saya hanya ada satu PowerPoint teman-teman yang mungkin nanti bisa menjadi bahan diskusi. Jadi karena saya bagian dari LGP maka saya tulis itu. Teman-teman semua, saya masuk ke PowerPoint yang kedua. Nah, tadi Pak War sudah menyampaikan perspektif mengenai krisis yang sekarang. Tampak enggak ya Mas ya? Belum ya? Tampak ya Mas ya? Sudah. Oke. Nah, saya hanya satu ini, ada dua yang dua. Jadi teman-teman mungkin saya lebih banyak melihat persoalan krisis yang sekarang ini dari sudut pandang yang saya geluti, yakni ekonomi dan pembangunan, dan mungkin juga ada sedikit pengalaman di masyarakat gitu. Jadi tadi Pak Warsito juga ada sampaikan bahwa krisis yang sekarang itu betul-betul lain sama sekali dengan krisis-krisis yang terjadi sebelumnya. Kalaupun mungkin ada sedikit kemiripan, tetapi situasi lingkungan strateginya berbeda. Itu adalah krisis yang terjadi tahun 1918, 100 tahun yang lalu. Nah, ini yang tidak saya gambarkan kan gitu. Jadi kenapa? Kalau kita di Indonesia itu sebetulnya mengalami situasi-situasi krisis yang kira-kira 25 tahunan sampai 30 tahunan, ada yang 10 tahunan kan gitu.
Jadi saya tidak usah mulai dari tahun 1908, tapi mulai dari ketika terjadi pergantian kepemimpinan dari Bung Karno kepada Pak Harto, dan kemudian kira-kira 30 tahun yang lalu. Nah, itu sebetulnya krisis itu walaupun bagi kita itu sangat mendasar, tetapi sebetulnya itu tidak bersifat global kan gitu. Dan penyebabnya pun sebetulnya lebih atau bukan penyebabnya. Kejadian-kejadian itu lebih banyak dirasakan di Indonesia khususnya dan Asia. Nah, namun di 98 itu mengubah lingkungan strategis internal dan eksternal juga sekaligus itu. Karena ada orientasi politik sekaligus juga orientasi ekonomi yang berubah. Dan itu berlangsung 30 tahun. Sampai 98 itu masih berlangsung ketika Pak Harto turun kan gitu. Tapi di antara tahun itu sebetulnya ada 10 tahunan, ada 98, 78 itu gerakan mahasiswa, 88 mulai terjadi gerakan, dan 98. Jadi di antara krisis yang panjang itu memang ada krisis-krisis pendek. Nah, 98 juga terjadi perubahan mendasar, tetapi ya, itu hanya juga dirasakan itu di Asia Tenggara, Indonesia tentu, sebagian Asia Timur. Nah, apa penggeraknya? Lebih pada karena sektor keuangan. Namun, apa yang terjadi? Politik memang mengalami perubahan pendulum, ya, saya tidak ahli di bidang itu. Namun dari sisi ekonomi yang terjadi justru ada mengakselerasi ekonomi yang sudah sebetulnya dibangun secara agak liberal oleh Pak Harto kan gitu. Nah, kemudian kalau di 98 di Indonesia kita mengalami krisis betul dan kita betul-betul mengalami kondisi ekonomi yang buruk karena secara keseluruhan ekonomi kita itu minus tumbuhnya ya, tapi hanya satu tahun tahun 98, kemudian 99 sudah mulai sedikit membaik gitu ya. Nah, tahun 2008 di Indonesia tidak begitu terasa, tetapi justru di Amerika dan Eropa Barat, sedikit di Asia Timur khususnya Jepang dan Cina yang terkenal, itu justru besar. Secara global sebetulnya tahun 2008 itu lebih besar dibanding tahun 98. Tetapi pemicunya mulai dari Amerika Serikat yang memang merupakan kekuatan ekonomi dunia, sehingga dampaknya lebih besar. Sumbernya apa? Sumbernya adalah sektor perumahan yang kemudian menjalar kepada sektor keuangan. Saya mau menceritakan ini untuk membedakan dengan kondisi yang sekarang, tahun 2019 atau katakanlah 10 tahun kemudian. Nah, kondisi yang sekarang itu sama sekali berbeda, yang bukan bersumber dari baik itu sektor real maupun dari sektor keuangan. Nah, ini yang menurut saya ingin saya justru berikan sedikit ilustrasi mengapa tahun 19 ini krisisnya itu berbeda sama sekali dan mengapa itu penting dalam konteks apa yang bisa kita kontribusikan. Tahun 2019 ini pemicu krisisnya bukan dari aspek ekonomi, tapi dari aspek kesehatan. Nah, inilah yang berbeda sama sekali. Kalau dari sisi aspek kesehatan, sebetulnya pemicunya sama dengan tahun 2018 di Spanyol ketika influenza itu. Tapi perspektif historis ekonominya berbeda dengan tahun itu. Tahun ekonomi ini yang membedakan kondisi itu. Nah, yang kedua, yang berbeda adalah bahwa krisis sekarang itu semua negara mengalami itu. Tidak ada satu negara pun yang tidak terdampak dan tidak mengalami itu. Dimulai dari sektor produksi, baru kemudian ke sektor-sektor yang lain. Gitu. Sektor keuangan malah tidak terlalu parah sebetulnya. Sektor keuangan tidak terlalu parah, tapi sektor produksi. Dan itu mempunyai dampak yang luas. Jadi pemicunya adalah bukan sektor ekonomi, tapi sektor kesehatan. Mirip dengan 100 tahun yang lalu. Kemudian seluruh dunia mengalami itu. Yang ketiga, ini yang juga membedakan dengan tahun 1918, yakni revolusi teknologi informasi. Nah, ini tiga hal ini yang penting sekali yang tampaknya akan mengubah perilaku manusia, perilaku kita
di masa-masa mendatang yang berbeda, Karena apa? Karena ekonomi sudah sangat berbeda. Ingat kondisi yang sekarang ini hampir semua negara terkoneksi dalam interaksi ekonomi. Itu berbeda dengan tahun 1918 yang saat itu relatif tertutup. Nah, kondisi ini menurut saya menjadi sangat penting dan saya ingin memberikan penekanan bahwa pemahaman kita bahwa karena pemicunya adalah faktor kesehatan, secara teori saya sangat yakin karena saya juga mempelajari itu, maka dampaknya akan begitu luas dan hanya akan ekonomi akan lebih cepat pulih hanya jika aspek kesehatan ini selesai. Itu yang membedakan. Jadi ini sekali lagi bahwa ekonomi kita memang parah, tapi kita terpaksa harus membayar kelesuan ini karena apa? Karena kita harus lebih mendahulukan sumber penyebabnya, yakni kesehatan. Nah, sebelum saya mendiskusikan lebih jauh dengan teman-teman, saya berpikir demikian. Yang namanya teori siklus itu tampaknya ada siklus pendek. Coba teman-teman bisa lihat 98, 2008, 19, ya berarti 10 tahun. Kadang-kadang bertanya, kira-kira 2008 apa ya? Kira-kira apa yang terjadi? Artinya apa? Dalam 5 tahun ke depan sampai 10 tahun ke depan, teknologi itu akan mengubah dan menentukan perilaku kita ke depan. Ini poin-poin yang sangat penting yang perlu kita lakukan. Tentu pertanyaannya adalah, ada dua yang saya kasih catatan melanjutkan apa yang Pak W tadi sampaikan, yakni adalah, pertama adalah teknologi sama dengan penemuan revolusi industri pada 200-300 tahun yang lalu adalah, dia akan menjadi produktif ataukah sebaliknya. Maka menjadi sangat penting teknologi itu akan memberikan perspektif positif hanya jika kita juga paham edukasi tentang bagaimana teknologi itu harus digunakan. Itu karena teknologi itu akan bisa mengubah perilaku. Maka saya boleh mengquote satu, nah ini gambar kedua sangat menarik. Saya suka sekali karena gambar ini sering saya gunakan untuk memulai kuliah. Ketika saya ada dua gambar. Gambar yang kiri adalah gambar ini saya download 10 tahun yang lalu, yakni gambar ketika apa? Ketika setiap orang duduk bareng, tapi sesungguhnya satu sama lain itu tidak berbicara di antara mereka. Bisa jadi mereka itu di antara satu dengan yang lain itu berkoneksi melalui HP. Sehingga apa? Sentuhan-sentuhan manusiawi, sentuhan-sentuhan sosial itu menjadi kurang. Itu gambar yang kiri dari saya. Maka itulah yang sebetulnya dikatakan oleh pemikir luar biasa yang namanya Einstein ini. Apa yang dia katakan? Dia itu melihat sisi lain yang bisa terjadi ketika teknologi itu berkembang. Yakni apa? Sisi humanisme yang akan hilang. Maka dia mengatakan ada suatu saat jangan-jangan ada generasi idiot. Maksudnya idiot adalah ketika apa? Ketika terjadi dishumanisasi di antara kita karena apa? Karena kita dikuasai teknologi. Itu gambar yang kiri. Gambar yang kanan itu selalu saya quote ketika saya kuliah. Gambar yang kanan mengatakan, apa esensi edukasi? Esensi pendidikan. Pendidikan bukanlah hanya perkuliahan. Pendidikan bukan hanyalah belajar, tapi pendidikan itu harus mentransformasi. Maka kata-kata sakti dari Einstein itu saya ingat betul. Apa itu pendidikan? Pendidikan itu hanya bermakna pendidikan dia bisa mengubah manusianya. Ya, mengubah manusianya. Karena apa? Kadang-kadang kita berubah ya, itu kalau kita punya pengetahuan. Tapi belum tentu ketika kita punya pengetahuan itu kita berubah. Sebab apa? Jangan-jangan pengetahuan kita hanya sekedar tahu, tapi tidak mengubah kita, tidak menjadikan kita berubah.
Maka itu sebenarnya bukan makna pendidikan. Nah, maka saya akan sedikit masuk kepada bagaimana sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam bahasa-bahasa yang sederhana. Ada dua sebetulnya, saya hanya bicara satu. Pertama adalah dalam situasi perubahan teknologi menurut saya, kita termasuk anak-anak muda yang generasi berbeda dengan saya bukan generasi Z atau generasi milenial, sebetulnya menjadi sangat penting ketika IT itu menjadi bagian dari hidup kita. Yakni bagaimana menggunakan IT dengan produktif, teknologi informasi dengan produktif. Salah satu yang mau saya maksudkan adalah kita perlu membangun kebiasaan kritis karena yang kita harapkan ke depan adalah generasi kritis, generasi yang berpikir kritis. Bukan hanya pinter, tapi generasi yang berpikir kritis. Salah satu yang bisa kita lakukan, termasuk kaitannya dengan pandemi. Hari-hari ini saya pikir informasi-informasi berkaitan dengan pandemi, berbagai macam hal yang berkaitan dengan kejadian itu berseliweran. Maka menurut saya menjadi sangat penting kita, termasuk khususnya anak-anak muda, itu perlu teredukasi dengan pendidikan, bagaimana mengajak lingkungan terdekat kita memahami informasi secara kritis sehingga ini akan mempunyai dampak yang lebih produktif kepada lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, ya kalau sering kita mengenal hoax dan seterusnya, hoax itu hanya akan menjadi hoax bagi orang-orang yang tidak berpikir kritis. Tapi bagi kita, orang-orang muda, saya pikir bisa mengambil peran bagaimana berpikir kritis, yakni menguji setiap informasi yang kita peroleh, baru informasi itu kita deliver, termasuk informasi tentang pandemi. Jadi, karena apa? Karena sekarang informasi berkeliaran luar biasa di YouTube, di Facebook, di macam-macam. Maka pertama adalah bagaimana kita mampu mendidik lingkungan terdekat kita secara kritis terhadap informasi sehingga masyarakat tidak terdistorsi atau tidak terjadi informasi yang tidak lengkap, tidak teruji, dan itu bisa menjadikan disharmonisasi. Itu satu. Yang kedua mungkin nanti bisa Nah, dengan demikian kita mempunyai kontribusi terhadap itu. Yang kedua, tadi saya sudah sampaikan dan sudah disinggung oleh Pak WE ya, mengenai apa yang bisa kita lakukan. Saya yakin betul bahwa ekonomi kita itu hanya akan pulih jika aspek kesehatan yang sekarang sedang mengalami sakit luar biasa ini, pandemi ini sembuh. Maka tadi sudah disampaikan, bagaimana kita memberikan edukasi kepada lingkungan terdekat kita tentang prokes tadi. Menurut saya ini kelihatannya gampang, dan kalau itu bisa dilakukan dengan optimal, saya pikir ini akan sangat mempercepat proses sembuhnya ekonomi kita melalui kesembuhan kesehatan tadi. Jadi aspek-aspek kesehatan, prokes dan itu bagian-bagian yang teman-teman bisa melakukan edukasi lewat kelompok-kelompok terdekat, entah itu Karang Taruna, entah itu organisasi-organisasi yang lain. Saya lihat pesertanya ada teman-teman PMII, ada dari mana tadi saya sempat lihat membawa datanya ya, ke Sompok tadi saya lihat itu. Jadi saya pikir lewat kerjasama di antara teman-teman, informasi tentang tadi yang kita peroleh dari berbagai macam sumber itu kita pandang secara kritis, kita uji secara kritis. Yang kedua, bagaimana agar internalisasi perilaku prokes ini bisa diterapkan. Dan yang ketiga tentu setelah itu masih ada lapangan luas di mana teman-teman bisa berkontribusi, yakni berkaitan dengan lapangan usaha khususnya di ekonomi desa. Nah, ini nanti kita bisa berdiskusi lebih jauh karena kami juga punya riset berkaitan dengan itu. Jadi itu kira-kira teman-teman saya mengatakan bahwa krisis yang sekarang itu berbeda. Dan apa yang bisa kita lakukan? Hanya dengan kesehatan pulih kita akan segera keluar dari krisis. Tanpa itu kita akan menjadi semakin lama. Nah, untuk bisa menjamin itu, maka kita bisa mengambil peran, berkontribusi dalam dua hal. Satu tadi, menjaga jangan informasi yang tidak kritis menjadikan lebih parah masyarakat kita. Yang kedua, yakinkan
kepada lingkungan terdekat kita bahwa mencegah penularan dengan berbagai macam prokes yang sudah dilakukan oleh pemerintah ini, itu jalan terbaik untuk kita keluar dari krisis. Dan yang ketiga, saya yakin hanya dengan peran teman-teman yang menurut saya anak-anak muda itu masih relatif bisa dipercaya, ya. Dan itulah sebenarnya kelompok masyarakat yang nanti bisa melakukan perubahan-perubahan di lingkungan terdekat. Mungkin itu Mas Kunut dari saya, sehingga nanti waktu berdiskusi bisa lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ki. Ya, kawan-kawan, saya coba akan merangkum sejenak, jadi menyampaikan catatan-catatan saya dari yang kedua narasumber. Yang pertama adalah coba saya akan mencoba membuat alur ya, bahwa ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam dasawarsa terakhir. Ya. Kalau tadi Prof. Ki menceritakan bagaimana kemudian perubahan-perubahan krisis yang terjadi karena kejadian-kejadian politik dan sebagainya. Namun yang terjadi saat ini adalah berbeda. Yang saat ini terjadi adalah karena berangkat dari kesehatan, dari sisi kesehatan. Nah, dalam situasi yang kesehatan ini berkaitan pula dengan aspek informasi dan teknologi yang saat ini berkembang dengan pesat, yang kemudian menyebabkan banyak hal terjadi disinformasi, istilahnya kan itu. Jadi terjadi disinformasi, kemudian juga hilangnya rasa humanis. Nah, namun di sisi lain kondisi pandemi saat ini telah membawa pembelajaran bagi kita semua. Tadi Pak Wasito menyampaikan bahwa gotong royong itu ternyata menjadi kunci kita semua. Jadi kunci untuk bagaimana persoalan-persoalan kesehatan yang saat ini terjadi bisa diselesaikan. Nah, pemuda ini adalah saat ini adalah kelompok yang progresif. Generasi muda yang memiliki ruang terbuka, yang kritis untuk bebas berkarya dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Nah, peran-peran itu bisa kita lakukan saat ini antara lain dengan kondisi sosialisasi 5M di lingkungan masing-masing, dimulai dari lingkungan terkecil. Kemudian sosialisasi tentang vaksinasi. Kemudian bagaimana penangani tentang 3T, kemudian isoman yang saat ini sedang berkembang, yang menjadi persoalan baru. Kemudian kegiatan-kegiatan Jogotongo yang saat ini ramai untuk melawan pandemi ini. Nah, peran pemuda ini terbuka antara lain sebagai jembatan dari para pihak untuk kemudian pemuda mengambil perannya sebagai jembatan agar dari pemerintah kepada masyarakat, dari swasta kepada masyarakat, dari perguruan tinggi ke masyarakat tersampaikan dengan baik. Kemudian juga pemuda mempunyai ruang yang luas untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan baru yang dapat merubah ide-ide, merubah tatanan-tatanan dunia dari dimulai yang terkecil. Dan disampaikan Pak Warsito, walaupun kita di desa, bukan berarti kemudian ide kita tidak bisa besar di dunia internasional. Salah satunya Jogotongo. Jogotongo itu walaupun dimulai dari desa, kemudian berkembang ke kota, kemudian secara nasional diakui, bahkan di dunia internasional juga diakui. Kalau contoh lagi di Jumblang, siapa yang mengenal Jumblang? Ternyata dari Jogotongo, Jumblang itu bisa diakui internasional masuk di dalam Jakarta Post. Ya, hal-hal kecil itu yang kemudian bisa dikerjakan oleh teman-teman pemuda dalam membantu pemerintah menyelesaikan pandemi saat ini. Nah, itu garis besar tadi dari dua narasumber. Mungkin kita buka ruang diskusi atau pertanyaan-pertanyaan kepada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Kita buka 3 dulu ya. 3 dulu, monggo. Siapa yang ingin menyampaikan atau mau bertanya kepada dua narasumber ini? Monggo. Oh, kawan-kawan. Mbak Agni bisa dibantu ya?
Ya, monggo Mas Herian Muso. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Sudah kedengar ya, Mas? Ya, Iya. oke, bagus. Oke, terima kasih yang saya hormati Bapak Warsito, Prof. Sugianto, juga Mas Kunut, teman-teman LGP atau semuanya yang sudah berhadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herian Musozin, biasa dipanggil Erik, dari perwakilan BEM STI PP Rembang. Mungkin sedikit menyampaikan terkait penanganan COVID di Rembang, juga peran pemuda untuk menangani atau membantu dalam menyelesaikan masalah COVID ini. Kalau di Rembang itu ada yang namanya COVID Ranger. Di sana teman-teman itu siapapun yang peduli atau perhatian terhadap kawan-kawan atau rekan-rekan yang isoman atau sedang terkena COVID, mereka selalu memberikan support, baik itu berupa komunikasi, kemudian bahan-bahan kebutuhan seperti vitamin, susu, buah untuk menyupport kegiatan tersebut. Bukan hanya dari teman-teman relawan, hal ini juga mendapat perhatian dari beberapa instansi seperti dari Polres, dari Kodim, dari pemerintah daerah. Ini juga support penuh dalam tahap menyukseskan program tersebut. Kemudian di COVID Ranger ini juga melakukan suatu program di mana penyintas COVID yang sudah sembuh itu ketika ada teman-teman yang membutuhkan donor darah itu sebagaimana mungkin bisa dicarikan. Nah, itu saya kira yang paling efektif yang bisa dilakukan oleh teman-teman relawan. Kemudian untuk Jogotongo di Rembang juga sudah ada. Kita mulai dari penyaluran bibit kebutuhan sehari-hari seperti cabai, terong, tomat. Itu sudah dilakukan beberapa kali. Nah, ini yang menjadi masalah adalah ketika program-program tersebut atau semisal program Jogotongo itu hanya bisa bertahan beberapa pekan. Kemudian seterusnya warga masyarakat itu tidak bisa atau belum berusaha untuk melanjutkan atau istilahnya program lanjutan. Misal dari bibit itu dikembangkan atau apapun itu belum ada. Nah, itu yang menjadi kendala dalam Jogotongo. Kemudian saya juga menyoroti tadi dari materi Prof. Sugianto yang sama seperti yang kita pikirkan, bagaimana dalam kasus ini dalam ekonomi, bagaimana di dalam kesehatan misal gotong royong terhadap kebutuhan sementara pasien itu atau penyandang COVID itu masih bisa dicarikan bantuan. Tetapi untuk memperbaiki ekonomi ini yang sedikit sulit, Prof, di Rembang. Karena apa? Banyak pedagang-pedagang yang kemudian yang biasa beroperasi mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari ini sedikit terkendala karena ada pembatasan wilayah, kemudian ada peraturan-peraturan dari pemerintah yang memaksa mereka untuk tidak bekerja atau di sini bekerja tapi separuh waktu. Nah, ini menjadikan kebutuhan mereka secara menyeluruh belum bisa tercukupi. Nah, saya mungkin akan bertanya bagaimana mungkin terobosan terdekat untuk mengatasi hal tersebut, karena nyatanya di Pemkab Rembang sendiri sudah ada sebenarnya kebijakan misal dengan berdagang online atau dengan kebijakan separuh waktu, tapi kebanyakan dari pedagang ini kan masih tradisional, jadi belum mengenal teknologi seperti jualan online. Lah itu yang kadang sulit untuk merangsang perekonomian pedagang ini. Lah bagaimana sih Prof untuk terobosan biar
biar semua bisa mencakup, semua bisa terpenuhi, semua bisa terangsang ekonominya kembali setelah atau pasca PPKM ini berakhir. Seperti itu. Karena memang yang paling sulit ini adalah tentang bagaimana ekonomi ini bisa tumbuh kembali. Seperti itu, Prof. Terima kasih, Mas Gunut. Terima kasih, Mas Jadian. Monggo yang lain. Ada lagi? Mas Gunut. Ya. Ya. Monggo, Mas Ahmad sih. Ya, terima kasih Mas Gunut. Ya. Ya, perkenalkan. Saya Ahmad Sibawai dari Demak. Ini untuk dari kami ini memang Demak juga termasuk, kalau kemarin masuk ke zona merah. Alhamdulillah sekarang udah mulai kuning gitu ini. Udah menurun banyak lah ini. Nah, kalau di kami masalah Covid ini yang sering kita laksanakan khususnya untuk para pemuda ini, Mas Gunun, ini kita ada namanya mobil siaga ini yang setiap hari operasi, ya kita punya siaga udah 24 jam lah disiagakan. Jadi itu kalau ada apa-apa pokoknya kita siap. Enggak pernah ya istirahat ya. Intinya pokoknya kita udah siap 24 jam gitu. Jadi seperti kemarin kalau ada misalkan korban, kita segera langsung kita jemput, terus vaksinasi untuk lansia kita antarkan. Terus kalau ada tuan dari itu ya kita juga kadang pakai mobil itu. Jadi salah satu remaja, program atau kinerja dari remaja untuk masalah Covid seperti itu, yaitu mobil siaga yang siap melayani 24 jam. Itu terus mungkin yang lainnya Mas Gunut, ini ada beberapa, kalau di kami ini karena memang ini juga masih daerahnya daerah desa. Jadi remaja membantu kegiatan yang lain seperti halnya Satgas itu. Jadi kita ada remaja itu penyemprotan hand sanitizer itu setiap kali ada hajatan, terus kayak ada rutinitas itu ibu-ibu APKK atau bapak-bapak itu pengajian tahlilan itu ya kita siapkan masker. Terus kalau mungkin Jumatan ya ini kan di desa kali ini masih juga Jumatan tetap berjalan ya kita siapkan. Kemarin Idul Adha juga kita siapkan hand sanitizer sama masker. Nah, ini remaja semua yang kita yang bergerak ini di desa kami. Dan selain itu mungkin hal-hal yang lain ya kita membantu pemerintah desa ya saling mengingatkan untuk para orang-orang tua atau para lansia yang mereka enggan membawa masker, ya kita sering ingatkan. Sementara itu Mas Gunut, ini dari Demak ini ya sebagian desa kecil ya seperti itu. Mungkin nanti kami meminta sarannya, masukannya khususnya untuk Prof. Sugianto dan Bapak Warsito yang selaku yang sudah punya pengalaman banyak, mungkin bagaimana cara menangani COVID lebih efektif khususnya untuk para generasi muda yang ada di wilayah desa terpencil di Demak. Itu terima kasih Mas Gunut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad Sibawai. Ya, satu lagi sebelum ditanggapi oleh narasumber. Monggo. Mas Taufik mau bertanya? Kayaknya open video ini, Mas Taufik. Ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, mungkin ditanggapi dulu. Ya, saya berikan ke Pak Warsita Prof. untuk memberikan tanggapannya atas pertanyaan dari teman-teman. Jangan dulu, Prof. Pak Warsita dulu nggak apa-apa, monggo. Ya, oke. Ya,
Ya, saya senang karena memang banyak saya cukup yakin banyak teman-teman sudah melakukan kegiatan untuk melawan COVID, membantu orang yang terkena COVID dan sebagainya. Yang di sini tadi ada problem yang dari Mas Herian Rembang itu bibit tidak ada lagi karena kontinuitas program itu, sustainability program itu terus bagaimana. Nah, justru sebetulnya kalau menurut saya kalau ada problem itu tugas kita bagaimana mencari jawabnya. Umpamanya problem bibit. Saya pikir kita bisa bisa mencarikan solusinya dengan tanya ke balai-balai pembibitan, baik dari kabupaten, kota, atau dari provinsi, atau dari kementerian, atau dari bahkan ke perusahaan-perusahaan. Itu juga bisa ditanyakan bahwa di desa ini butuh bibit dalam rangka ketangguhan di masa COVID gitu untuk nanam sayuran bagi rumah tangga begitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa mencarikan solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Jadi kalau problem justru itu kita cari solusinya. Cari solusinya kalau kita serahkan pada masyarakat susah. Karena masyarakat pikirannya macam-macam dan akses datang ke umpamanya ke dinas gitu, mereka tidak tahu bagaimana berhadapan dengan dinas. Tapi kalau kita sebagai pemuda, apalagi kalau kita ada organisasinya dari PMI atau dari Banser, Ansor atau GMNI atau apapun lah namanya, itu berbeda. Datang ke dinas, datang ke ini bahwa ini masyarakat di desa itu butuh A, B, C, D. Jadi kita identifikasikan problem-problem yang ada di sana, terus kemudian kita cari solusikan. Itulah apa. Nah, kalau solusinya kita berhenti pada mengidentifikasikan problemnya saja, itu saya pikir bisa banyak dilakukan oleh banyak orang. Justru tugas kita adalah bagaimana mencarikan solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi COVID. Itu tugas penting kita. Ya, solusinya apa? Ya, mari kita create. Banyak ruangnya. Jadi untuk menyelesaikan problem yang ada di sekitar kita, itu potensi menyelesaikan problemnya ada di seluruh dunia. Gitu. Jadi kita bisa buka. Kita bisa buka umpamanya problem bagaimana mengatasi hama yang untuk sayur apa gitu, kan bisa di-share kemana-mana. Atau tadi kurang bibit, bibitnya kurang di mana? Atau perlu bibit, perlu yang ada bibit, yang menyediakan bibit siapa saja? Dinas apa? Dibikin list, di browsing, dicarikan di mana-mana. Terus kalau ketemu atau bicara ke siapapun gitu. Jadi kita nyari solusi. Jadi ada tiga tugas penting. Ya, pertama adalah mencari solusi atas problem. Jadi kalau kita menganalisis problem saja nggak cukup. Ini problemnya begini, itu nah banyak sekali. Nah biasanya kita sering berhenti pada menganalisis problem. Ya itu banyak. Nah tugas kita justru yang luar biasa adalah kita mampu memberikan solusi atas problem yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar kita. Solusi itu kecil, kalau solusi itu sifatnya mendasar, itu akan berguna bagi banyak orang. Walaupun kita mengatasi problem kecil di desa, tapi kalau itu mendasar, umpamanya tentang relasi dengan dunia usaha, relasi dengan pemerintah, relasi dengan perguruan tinggi. Ini hal yang bisa dimultiplikasikan, ditiru oleh banyak masyarakat. Dan itulah tugas kita. Jadi jangan hanya berhenti pada, menurut saya, tidak boleh berhenti hanya pada menganalisis problem. Kalau itu banyak sekali problem yang kita hadapi. Problemnya nggak habis-habisnya. Tetapi yang kita tawarkan adalah memberikan solusi atas problem itu. Yang kedua, setelah itu yang urgent adalah menjawab problem. Yang kedua adalah menjawab kebutuhan. Jadi problem itu sudah muncul. Tapi kalau kebutuhan itu belum diungkapkan, tapi kita sudah tahu, oh nanti seperti Prof. Gri tadi berbicara tentang banyak kebutuhan ekonomi ke depan seperti apa mengatasi krisis ini. Prof. Gri melangkah satu level lagi. Problem kesehatan
Setelah kesehatan selesai, terus kita menunggu kesehatan selesai, baru menyiapkan ekonominya, terlambat. Jadi Prof. Ki sudah mengantisipasi dari awal, sekarang tetap prioritas pertama mengatasi COVID, tapi sekaligus siap-siap untuk menyiapkan ekonominya. Jadi ketika COVID-nya itu nanti selesai, tidak langsung berhenti, sudah mulai. Gitu. Jadi itu hal yang menjawab kebutuhan. Jadi peran pemuda penting sekali, tidak hanya menjawab problem karena urgent, karena problem itu urgent harus diselesaikan. Yang kedua adalah menjawab kebutuhan. Karena kita sudah melihat kebutuhan nanti ekonomi setelah COVID kesehatan. Jadi disiapkanlah kebutuhan itu menjawab kebutuhan. Dan yang ketiga adalah menjawab pengembangan. Jadi problem belum ada, kebutuhan belum kelihatan, tapi kita sudah melihat visi bahwa ke depan nanti dunia internet, dunia maya ini penting sekali, atau dengan pertemuan dunia elektronik itu penting sekali, atau teknologi informasi itu penting sekali. Maka kita harus mengembangkan kegiatan-kegiatan, membuat perencanaan-perencanaan kegiatan yang ke depan, pengembangan artinya. Jadi kita supaya tidak ketinggalan. Jadi menurut saya ada dalam COVID juga begitu. Nanti COVID apa? Di sini tadi Mas Sibawahi juga mengatakan, ya kita ada mobil siaga 24 jam. Ya oke. Ini mobil siaganya satu atau dua atau tiga, atau mobil siaganya dibentuk khusus atau gimana? Atau kemudian mobil siaganya kurang, tambah lagi, atau mobil siaganya isinya kurang. Mobil siaganya satu yang minta diantarkan ke rumah sakit, satunya minta dikirimi, itu berarti kurang. Terus gimana manajemennya? Manajemen mobil siaga umpamanya. Itu jadi penting. Itu menjawab problem juga gitu. Jadi problem yang muncul di dalam masyarakat yang telah diidentifikasikan, dicarikan solusinya. Nah, itu arti penting kita. Nah, sering yang kita hadapi adalah di mana-mana sering muncul adalah analisis problem saja. Nah, itu tidak menjawab masalah. Kalau analisis problem semua orang bisa. Karena sudah dibicarakan di mana-mana problem itu. Tapi yang belum adalah solusinya seperti apa. Dan solusi ini bisa menjadi kunci penting dalam menjawab peningkatan kualitas hidup manusia. Jadi solusi itu bisa. Nah, oleh karena itu kita nyari solusi terus, kreatif kita di situ. Karena problemnya akan dibicarakan banyak orang. Tapi yang menjawab solusi itu justru tantangan kita begitu. Bedanya kita sebagai aktor intelektual di situ. Kalau kita juga hanya menganalisis problem terus, ya bodoh aja. Nah, oleh karena. Nah, tapi tidak hanya menjawab problem, tapi menjawab kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan masyarakat, dan kemudian merancang pengembangan berikutnya. Nah, itulah peran penting pemuda. Jadi kegiatannya bisa macam-macam, problemnya bisa banyak dianalisis, lalu dijawab aja. Oleh karena itu jawabannya tidak harus semua dijawab. Semua problem COVID dijawab, masing-masing satu aja, satu aspek. Umpamanya bagaimana kita ngirim makanan dan obat-obatan yang aman ke isoman, gitu. Itu kan nggak ada standar. Banyak sekali orang melakukan dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita bisa membuatkan standar, ini loh yang aman seperti ini, cara mengantarkan pakai ini. Bagaimana pula? Itu kan kayak ada yang dilempar, ada yang ditaruh di ini sambil takut-takut, sambil macam-macam gitu. Nah, ini sendiri itu solusi. Jadi orang mengantarkan makanan ke tempat orang yang positif itu, karena saya ngalami sendiri ketika positif itu, saya perhatikan banyak orang macam-macam sikapnya ketika mengantarkan obatan, mengantarkan ini, mengantarkan paket, mengantarkan macam-macam. Saya jadi banyak belajar karena saya juga jadi merefleksikan itu. Nah, oke, berarti itu. Atau kemudian vaksin. Menjelaskan vaksin, bagaimana menjelaskan vaksin orang takut kalau dijelasannya seperti di media, vaksin itu nggak apa-apa, pokoknya vaksin aja gitu ya, nggak ada yang mau. Tapi dengan cara kebudayaan, dijelaskan dengan cara-cara lokal, kearifan lokal, gitu loh. Nah, kalau nggak divaksin, karena kemarin ini nanti di sini, kamu nular anakmu di sana, anakmu pengen kamu undang cucumu kena gitu, cucumu kena gitu. Jadi pakai kearifan lokal umpamanya, sehingga itu berbeda. Karena umpamanya menjelaskan 5M. 5M itu penjelasan sama. Pokoknya pakai masker, jaga jarak 5M lah.
Seluruh dunia penjelasannya sama. Padahal yang dijelaskan tuh ada yang profesor, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pejabat, nggak pejabat, penjelasan sama. Padahal pemahamannya berbeda-beda. Kalau orang di Jerman pakai helm itu 85% sampai 90% mereka bilang pakai helm itu karena safety dirinya. Kalau di kita pakai helm itu karena takut ditilang. Kalau nggak pakai helm ditilang. Jadi berbeda gitu. Sama-sama pakai helm. Nah, ini satu yang mesti kita jawab dengan kearifan lokal kita. Nah, itulah kita nanti bisa ngambil kearifan lokal itu apa bisa menjawab. Siapa tahu kearifan lokal itu bisa berguna untuk kearifan lokal di mana-mana di seluruh dunia. Tapi kita jawab sana. Jadi kita mulai dari yang kecil menjawab kebutuhan, menjawab problem, menjawab kebutuhan, menjawab pengembangan. Kegiatannya bisa macam-macam, problemnya bisa macam-macam. Dan itu banyak sekali problem yang harus dijawab kita. Di lingkungan kita sendiri banyak sekali. Nah, itu ruang bagi kita untuk menemukan ide-ide baru, untuk menemukan temuan-temuan baru yang bisa berguna bagi masyarakat, bagi peningkatan kualitas hidup manusia kalau lebih luas begitu. Karena begitu. Karena temuan kecil itu bisa kalau umpamanya dulu tidak ditemukan handphone gitu. Wah, kita masih teleponan masih mahal, kita masih surat komunikasi karena ditemukan. Kalau tidak ditemukan lampu oleh James Watt umpamanya, ya kita masih gelap berita pakai oncor terus. Nah, ini temuan itu sudah meningkatkan kualitas hidupnya, memudahkan kehidupan kita. Jadi awalnya juga dipisu-pisui. James Watt itu ketika bikin eksperimen lampu ya wong edian ra jelas gitu. Kon tak utik ra iso. Tapi begitu dia ketemu jadi sesuatu yang gede gitu. Nah, oleh karena itu kita nggak usah peduli. Kita jawab problem. Karena James Watt menjawab kegelapan dengan lampu gitu. Ya. Itu sama. Dalam COVID ini kan problem adalah masyarakat, problem kesehatan, Prof. Ini problem kesehatan harus dijawab. Kesehatan kecil-kecil. Nah, kalau kita ber-30, kita bisa mampu menjawab 30 persoalan masyarakat di lingkungan kita. Mulai dari isoman macam-macam, kita mau menjawab. Atau kita mau menjawab kebutuhan. Jadi itu menurut saya penting. Kegiatannya bisa apapun, tapi dalam setiap kegiatan ada problem. Nah, problemnya yang kita carikan solusinya. Solusinya bagaimana? Ada ruangnya banyak. Nah, kalau Mas Herian nggak bisa menjangkau sendiri di dinas pertanian di provinsi, ya lewat media atau lewat medsos. Nanti kan sampai lapor grup lewat macam kan akan sampai ke sana. Kami butuh bibit umpamanya begitu. Desa saya butuh bibit ini karena untuk A, B, C, D. Mosok nggak ada yang bisa pasti bisa gitu. Tapi kita tidak bisa berhenti desa saya butuh bibit terus diam. Tapi harus dikonkretkan, dijawab, Bro. Carikan solusinya di mana-mana. Di tingkat kabupaten diomongin, di tingkat provinsi diomongin, di tingkat pusat diomongin, di perusahaan diomongin, di perguruan tinggi kalau perlu untuk riset nggak apa-apa, terus riset di tempat saya aja, bibitnya ada penting gitu kan bisa juga gitu. Jadi ada ruang. Cuma mobil itu juga begitu juga. Manajemen mobil siaga 24 jam itu seperti apa? Itu jadi penting. Kalau penggunaan mobil ya, tapi saya bayangkan banyak mobilnya 24 jam. Dipakai untuk melayani seluruh kebutuhan itu kan ya gimana membaginya. Terus orang nggak bisa punya bayangan terus seperti apa manajemennya gitu, ya. Atau Satgas ya bagi masker. Kapan, bagaimana dibagikan, seperti apa, kondisinya, posisinya seperti apa, cara ngasihkan gimana. Nah, orang gue, Rene, kayak itu masker, atau gimana cara? Itu ada mulai dari metodenya, ada approach-nya, ada macam-macam. Jadi ada banyak solusi yang ditawarkan, tidak hanya kontennya, tetapi juga pendekatannya, tapi juga approach, juga metodologinya juga bisa dipakai sebagai solusi. Juga strateginya gimana? Kalau nanti kita bicarakan kalau ketemu orang nggak mau pakai masker seperti apa kita mengatasinya, atau ditegur atau apa seperti apa? Itu hal-hal yang bisa solusi. Penyemprotan juga bisa. Jadi setiap kegiatan selalu ada problem, nah problem itu kita jawab. Itu yang bedanya kita kalau hanya bicara problem, kita sebagai orang yang punya komitmen untuk memperbaiki kualitas atau kebangsaan kita, maka itu kita berkontribusi terhadap menjawab problem, menjawab kebutuhan, dan mengembangkan. Itu aja 3 problem. Masih. Iya. Halo. Ya. Terima kasih Pak Warsito. Lanjut aja Prof. Enggak, saya ke Mas Herian itu.
Mas, saya pikir ini menarik ya, dan bisa langsung tadi solusinya apa ya. Jadi pertama tentu kita sepakat bahwa kita harus berkontribusi untuk meyakinkan pada lingkungan terdekat kita bahwa hanya dengan kesehatan ini pulih, ekonomi akan pulih. Nah, karena itu perlu juga untuk dengan kelompok-kelompok itu bahwa pemerintah ini melakukan PPKM itu adalah bukan itu sebuah keharusan dan itu pilihan yang sulit gitu. Tentu tidak berhenti di situ. Itu penting. Artinya bahwa supaya PPKM itu nanti tidak lama, apa yang mesti kita lakukan kan gitu. Taat kesehatan pertama itu. Yang kedua, dan itu kalau bisa di kelompok Mas, di kelompok yang tadi yang menjadi korban khususnya di UMK. Kemudian gini, sebetulnya kita bisa dengan kelompok itu kita bisa menemukan solusi dengan segala keterbatasan. Misalnya untuk komoditi-komoditi mereka itu. Sekarang sudah banyak, walaupun tentu kita harus aktif, yang namanya pelatihan marketing online, Mas Herian. Di Rembang sudah beberapa kali. Nah, mungkin ada baiknya Mas Herian berkomunikasi dengan komunitas-komunitas yang ada di sana. Kebetulan saya juga intens di Rembang ya, di Rembang intens. Satu bisa dengan dinas UMK atau dengan rumah ini Mas, minta tolong dengan rumah BUMN itu yang di taman itu. Nah, Taman Kartini. Ya, saya beberapa kali datang ke sana karena rumah BUMN itu memberi fasilitas untuk hal-hal itu. Jadi dengan komunitasnya Anda, jaringan itu yang Mas Herian bisa manfaatkan untuk yang tadi membangun jaringan untuk bisa memasarkan komoditi-komoditi ini melalui ini, khususnya yang berkaitan dengan industri rumah tangga atau usaha mikro kecil. Nah, sedangkan industri-industri yang memang harus ada ke pabrik, memang itu yang paling terganggu dengan batasan ini. Tapi kalau industri-industri rumahan harusnya walaupun terganggu itu bisa diatasi dengan ini. Yang panjenengan lakukan sebaiknya itu ketemu dengan komunitas itu, bicarakan bareng, merumuskan solusi. Salah satu solusinya adalah tadi melakukan praktek ya. Praktek sebaiknya langsung praktek, tentu ada untuk digital masyarakat itu. Entah itu misalnya entah dengan WA dan saya pikir itu cara yang dilakukan. Kebetulan saya juga dampingi nelayan. Kemudian kalau yang di Rembang itu kebetulan saya dampingi Koperasi Batik Lasem Mas, dan itu sudah beberapa kali dilakukan pelatihan marketing online. Nah, yang problem adalah karena antar komunitas itu tidak tersambung Mas. Problemnya itu di Rembang itu ada banyak komunitas, ada komunitas fashion, komunitas ini, tapi tidak tersambung satu sama lain. Nah, mungkin salah satunya tolong hubungi itu rumah BUMN yang di Taman Kartini. Ya, Taman Kartini itu. Saya pikir itu sangat bagus. Sedangkan untuk yang harus datang ke pabrik, memang itu salah satu caranya ya memang untuk mengurangi produksi sementara. Jadi ini cara-cara yang saya tidak melihat cara lain kecuali ini ya, kecuali protokol kesehatan ini dilakukan sehingga pandemi ini berakhir. Kalau itu tidak, kelihatannya kita akan lama, betul gitu. Dan nanti masyarakat jadi jenuh. Kalau sudah jenuh itu berbahaya. Nah, mumpung masyarakat masih trustnya masih cukup, nah dicarikan jalan-jalan keluar itu. Ada banyak contoh seperti itu. Hubungi Dinas Koperasi UMK, itu ada Bu Ida, ada Bu Nina di sana, kemudian rumah BUMN, tapi Anda kan Mas berkomunitas dengan lingkungan tadi itu. Saya pikir ini penting. Kalau di Lasem itu ada beberapa kelompok dagang di pasar yang sekarang sedang dibangun itu, kelompok batik dan lain. Tapi menurut saya memang perlu berjejaring di situ, Mas. Saya pikir itu. Jadi situasi sulit itu hanya bisa kita atasi kalau kita bersama-sama untuk
melakukan apa ya, sesuatu yang menjadi solusi sekecil apapun itu gitu ya Mas Herian ya. Terima kasih. Yep. Atau mungkin masih ada yang lain, monggo. Ya, terima kasih Prof. Saya buka lagi kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya. Monggo. Kalau tidak Mas ada satu yang sebenarnya. Mas Yoga, monggo. Monggo Mas Yoga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yugan Polevi dari Karang Taruna, Desa Pamotan, Kabupaten Rembang, Pak. Wah, Pamotan ya, Rembang. Jadi sebelumnya di Karang Taruna kami itu pernah membuat dan saat ini masih berjalan untuk pembuatan ramuan herbal. Jadi untuk menaikkan imun dari yang terkena COVID. Jadi kita namakan itu namanya imun booster. Nah, tapi kendalanya itu ada dalam pembuatan ramuan herbalnya sendiri itu belum ada embel-embel dari BPOM-nya sendiri, Pak. Nah, jadi kan dari tadi tanggapan dari Pak Warsito kan untuk obat itu kan harus benar-benar efektif untuk penanganan COVID sendiri. Nah, kami itu membuat sebuah ramuan herbal dari sebuah bahan-bahan yang dari pasar-pasar gitu, ada jahe, terus ada kunyit, terus ada daun serai, dan dalam pembuatan ramuan herbal kami itu ada proses fermentasinya, Pak. Jadi seperti proses pembuatan tape. Jadi ada proses fermentasinya dalam 15 hari. Jadi dalam ramuan kami itu bisa bertahan mungkin dalam 1 tahun, Pak. Jadi kendalanya itu dalam ramuan herbal kami itu adalah dari sebuah konflik sendiri, Pak. Itu dari ramuan herbal kami tidak ada embel-embel dari BPOM-nya. Jadi tidak bisa, karena itu dalam pembuatannya sendiri agak lama. Jadi kita kan karena dalam penanganan COVID-19 kan kita harus gerak cepat agar orang-orang yang terkena positif, yang isoman di rumah dapat sembuh kembali dan dapat beraktivitas kembali. Dan kemarin tuh pas ada kunjungan dari Pak Genjar sendiri di Balai Kartini Rembang, kami juga ada permasalahan sendiri. Jadi kita diberi ruang dari Kepala Desa Pamotan sendiri untuk memasarkan dan memamerkan produk kami dari Karang Taruna Pamotan untuk ramuan herbal yang kami buat dari Karang Taruna kami sendiri. Jadi sekian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Untuk problemnya itu apakah ramuan herbal kami perlu minta sejenis label dari BPOM-nya sendiri, Pak. Karena kan kami karena baru berjalan 1 bulan ini dan masih dalam proses produksi juga, Pak. Sekian, terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Yoga. Ada lagi? Bisa di-emo tangan agar kelihatan. Lagi yang lain? Tidak ada. Ya, monggo. Pak Warsito, Profi. Profi tadi mau menyampaikan. Ya, monggo Profi. Oh iya, saya bukan ahli obat-obatan gitu. Cuman gini Mas, di rumah itu hari ini saya itu minum ramuan herbal yang kebetulan anak saya yang membaca ramuan yang dibuat oleh dokter hewan UGM, dan itu free gitu karena diunggah sehingga orang bisa belajar. Yang jelas dari hasil risetnya seorang dokter hewan itu dia jelaskan ini risiko kesehatan tidak ada, tapi bisa menjadikan lebih fit gitu. Artinya karena dia tidak komersial itu ya dia tidak mempermasalahkan paruh BM atau tidak, silahkan. Yang penting dia dengan ramuan itu dia menjamin bahwa ini akan bermanfaat seperti ini. Kalau yang saya baca begitu gitu. Yang saya baca begitu.
kalau BPOM saya tentu nggak berkewenangan menjawab ya, karena itu pasti kaitannya menjadi yang diakui. Tapi saya minum obat-obat herbal yang dari hasil riset dari salah satu alumni UGM itu. Jadi itu nyatanya ya saya minum dan ya sampai hari ini sih sehat itu. Apakah ini berkhasiat meningkatkan imun atau tidak? Saya nggak tahu. Saya hanya baca itu. Tapi itu pasti bukan komersial itu. Yang lain sebetulnya tadi Mas, saya itu kan sedang mengamati ini ya. Ini rada galau juga sih gitu. Mungkin ada atau tidak menurut saya menjadi sangat penting. Saya itu sedang mengamati data kependudukan Indonesia dan Jawa Tengah gitu. Saya itu agak terkaget-kaget ya. Ternyata selain problem ini ya, mungkin ini menjadi pemuda itu menjadi penting. Problem ekonomi kita itu ada problem kependudukan itu. Nah, ternyata apa? Pertumbuhan penduduk Jateng dalam 1 tahun terakhir itu sangat tinggi, 5,sekian% gitu. Nah, kalau dalam 10 tahun terakhir kita itu 1,71, nasional 1,1. Saya hanya berpikir begini, ini ada hal yang dalam tanda petik berbahaya yang lain selain pandemi, ya ekonomi, kependudukan. Nah, saya membayangkan jangan-jangan pandemi ini nanti akan memacu pertumbuhan penduduk juga, walaupun ini ya di satu sisi yang mati meningkat, tapi yang sisi yang lain itu yang lahir juga meningkat kan gitu. Jadi, nah kira-kira apa ya kalau jadi orang-orang muda pun mungkin perlu karena ini problem kita ke depan juga itu. Kira-kira apa ya yang mungkin menjadi, saya hanya galau aja melihat data-data dan ini perlu saya sharekan untuk teman-teman muda. Ada problem kesehatan belum selesai, kemudian ekonomi terdampak, tapi pada saat yang sama bisa jadi kita juga diancam oleh situasi yakni pertumbuhan penduduk itu. Nah, ketika saya tidak ahli demografi ya, tetapi ketika itu diraih bermacam-macam sebabnya. Bisa jadi kawin muda, bisa jadi berkaitan dengan keyakinan dan seterusnya. Saya mengatakan ada masalah yang perlu kita waspadai sekarang dan saya share bagi anak-anak muda ke depan. Gitu aja sebetulnya Mas Kunut saya yang tadi itu. Saya itu karena tadi sedang mau mencoba melihat data statistik kemudian saya terkaget-kaget jujur. Wah, ada seperti ini kan gitu. Ini tentu menjadi perhatian kita dan kita perlu aware dari awal itu, terutama dengan orang-orang muda. Saya nggak tahu bagaimana kita mesti harus merespon. Tentu ada banyak kemungkinan yang suatu saat pun mungkin bisa menjadi diskusi. Ini kelihatannya nggak terkait dengan pandemi, tapi jangan-jangan nanti tingkat kelahiran meningkat, walaupun di sisi yang lain tingkat kematian juga meningkat, tapi tingkat kelahiran lebih cepat. Artinya ini juga akan mempersulit perubahan kesejahteraan ke depan. Juga mungkin itu di desa-desa kan gitu. Nah, ini hal yang lain yang saya tadi karena galau aja Mas Kunut Pak WE itu melihat angka-angka, wah aku agak shock juga itu melihat ini kecenderungan 10 tahun terakhir ini. KB bisa juga ini bisa terancam gitu kalau kita nggak memikirkan dari sekarang. Gitu aja Mas Kunut Pak WE dan Mas dari Pamotan gitu. Makasih. Ya, makasih Prof. Monggo. Mas Yoga, saya pikir ini menarik karena justru ini konkret mencoba mengembangkan ramuan herbal untuk meningkatkan imun sistem dalam badan kita. Ya, lalu problemnya ada di BPOM ya. Saya pikir ini kalau kita mau melangkah ke sana, saya pikir ruangnya pasti ada. Ya. Saya sebelum berangkat ke Jerman, saya diskusi sama kepala BPOM Jawa Tengahnya, diskusi panjang. Memang ada dari pihak BPOM sendiri. Ya, sebetulnya kita terbuka, cuman kan orang selama ini melihatnya BPOM ini sangat sulit sekali, ruangnya tertutup. Tapi ketika ketemu enggak, sebetulnya kita terbuka. Jadi ada kalau menurut saya mungkin ada perlu pendekatan yang berbeda. Jadi ini bisa sebetulnya kalau kita mau ke sana arahnya juga memang banyak aturan yang memang harus ditaati untuk menuju BPOM ya.
Nah, ini saya pikir langkahnya memang, nah disitulah ketekunan kita. Kalau kita membuat ramuan itu terus kemudian kita cobakan 1-2 orang kemudian bagus, kemudian kita ke BPOM, mungkin masih perlu waktu ya untuk diuji lagi, dites lagi untuk panjang begitu. Nah, langkah-langkah itu harus kita lakukan. Jadi kita tidak dalam problem seperti ini memang tidak bisa langsung cepat selesai, walaupun situasinya urgent, karena nanti ini akan dikonsumsi banyak orang. Kalau dikonsumsi banyak orang, yang kena nanti BPOM yang karena mengeluarkan itu rekomendasinya, yang memberikan izin operasinya. Nah, oleh karena itu kita mesti kalau dalam ini mesti tough, Mas Yoga. Jadi kita terus. Jadi ketika James Watt itu menemukan lampu itu tidak sebulan 2 bulan jadi, panjang waktunya diolok-olok di sana, diuji sana, macam-macam. Oleh karena itu ini juga begitu. Kalau kita menemukan suatu herbal yang memang khusus punya ini, kita juga harus tough. Kita terus-menerus intens di situ. Tetapi kalau itu enggak intens, ya kita sudah menemukan nih, tinggal BPOM kan nggak bisa. Jadi harus ada step-step, langkah-langkah yang memang harus kita tempuh, karena itu formalitas. Beda dengan kita maunya begitu kita punya ide langsung dikasihkan, udah manjur nih, udah dicoba begitu, beberapa orang nggak apa-apa kok, itu bisa. Tapi untuk formalitas, untuk birokrasi, dan itu terjadi dimanapun di seluruh dunia seperti itu nggak bisa. Sayangnya begitu. Tapi menurut saya ada bagusnya karena ada standar yang harus dipenuhi. Dan oleh karena itu kita harus tahu. Kita uji terus, kita kembangkan terus, kita cek terus, kita seperti penemuan yang vaksin itu aja kan butuh waktu panjang, walaupun di situ banyak sekali ahli dikerahkan, tapi tetap aja butuh waktu panjang karena mereka nggak bisa menemukan sekali langsung oke, sudah bisa dipakai, nggak bisa. Nah, perlu waktu panjang juga. Apalagi kalau ini jamu juga begitu, obat itu. Jadi kita terus menerus. Jadi intens. Nah, kalau intens getih di situ, nanti kita akan ada jalan. Pasti kalau kita mesti dukung banyak jalan. Nah, yang sering terjadi mungkin kita mau cepat. Kalau cepat seperti ini nggak bisa, karena ini menyangkut banyak hal, banyak pihak. Oleh karena itu menjawab problem itu tidak harus cepat, tapi juga harus intens. Karena problem di satu tempat, di satu orang dengan problem orang lain berbeda-beda nanti gitu. Jadi ketika kita punya ide terus dikawal terus, dikejar terus sama konsisten semacam-macam. Baru nanti kita dapat. Jadi begitu. Jadi memang tinggal kasih label BPOM aja. Tapi untuk sampai ke sana memang prosesnya panjang, dan saya diskusi panjang sama kepala BPOM-nya di Jawa Tengah kemarin. Panjang diskusinya. Dan memang akhirnya saya bisa belajar, oh iya, saya bisa ngerti karena ini seperti sekarang vaksin aja, satu orang, satu keluarga aja reaksinya berbeda-beda gitu. Jadi, kalau tiba-tiba nanti minum jamu gitu ya, itu kan juga bro. Ini hal yang perlu masalah administratif, nama teknokratis, dan jadi dari temuan sampai ke bisa dipublish baik secara komersial maupun secara non komersial itu perlu diuji. Nah, saya pikir itu penting. Jadi tidak sekedar ide, makanya itu tidak semua ide itu langsung jadi. Jadi begitu umpamanya gerakan sekarang ada teknologi lingkungan, gerakan lingkungan hidup segala macam, awalnya enggak. Aktivis-aktivis lingkungan hidup di Jerman dulu ya ditangkepin, di penjara, ada yang dibunuh segala macam. Karena idenya waktu itu enggak ada, lingkungan hidup itu enggak penting, yang penting itu makanan gitu-gitu, yang penting lingkungan hidup itu enggak penting. Sekarang mereka sudah established, mereka jadi politisi, jadi sekarang umpamanya itu jadi menteri, ada jadi punya perusahaan teknologi lingkungan segala macam. Tapi ide awalnya dulu bertahun-tahun mereka menggeluti, dia digebukin, diuji, di macam-macam gitu. Sekarang jadi bedek, semua orang bicara tentang lingkungan hidup, tapi awalnya enggak. Awalnya mereka di
mendirikan Menara Eiffel juga itu awalnya dipisu-pisui. Ora jelas wong edan, pesi ditumpuk-tumpuk. Sekarang 25 juta orang datang ke Menara Eiffel. Dan itu menghidupi 25 orang juta, berarti makan semua, perlu hotel, perlu souvenir, perlu macam-macam. Dia itu menghidupi orang, anak cucunya yang buat Eiffel di seluruh Paris. Gitu. Jadi idenya awal dulu nah ketekunan itu yang penting. Nah, ketekunan itu. Nah, yang punya Lux itu ada pemuda. Karena pemuda belum punya, harus menghidupi anak hidup. Jadi eksperimen itu masih bisa. Oh, ini kayaknya punya prospek ini, masih bisa. Nah, kalau sudah sama saya itu, waduh, cucu saya piye macam-macam, pikirannya kok kayak. Tapi ruang pemuda itu masih mungkin kan untuk bikin eksperimen-eksperimen yang kita terbebaskan dari beban-beban yang menurut saya susah untuk mengembangkan ide-ide baru. Nah, itu makanya. Jadi ide-ide jamu itu saya pikir luar biasa, karena jamu itu milik kita. Kalau kita di Jawa Tengah kan kita punya program namanya Rumah Sakit Taman Hinding, itu kita nanti bisa diskusi panjang soal itu ya, kita bertahun-tahun mendiskusikan soal itu. Nah, saya pikir ini penting, jamu ini penting sekali Mas Yoga. Jadi kalau itu bisa dikembangkan terus, digeluti terus temuan itu terus panjenengan sama timnya atau panjenengan sendiri monggo aja terus digeluti terus. Kalau itu temuannya, sehingga nanti berkembang jadi diakui, jadi bisa komersial. Jadi itu jadi sesuatu yang luar biasa. Tidak hanya kalau jamu nanti bisa dikembangkan, yang temuan panjenengan bisa berkembang, itu tidak hanya untuk Rembang, tapi untuk Jawa Tengah, untuk Indonesia, dan berguna untuk banyak orang. Seperti obat yang macam-macam itu. Nah, saya pikir ini penting. Tapi kalau begitu kemudian BPOM nggak ada, terus kemudian kita berhenti, ya berhenti. Nah, itu sekarang itu. Makanya itulah pemuda di situ pentingnya, masih punya ruang besar dan bisa punya datang kemana-mana masih bisa. Nanti kita kemana-mana masih mudah diterima daripada kalau orang tua yang datang itu udah pikirannya udah macam-macam, sudah ada stempel macam-macam. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Warsito. Mas Yoga, mungkin itu bagaimana ketekunan nanti akan temuan-temuannya. Jadi mungkin nanti juga hasil temuannya bisa nanti dibikin vlog atau dibikin video. Nanti bisa top ya. Sampaikan kita untuk salah satu hasil nih dari pertemuan kali ini. Mas juga membuat video bagaimana prosesnya itu kepada kami. Itu Mas Yoga ya dari kami. Ya, ada lagi teman-teman? Satu orang lagi mungkin. Tidak ada? Ya, baiklah. Kawan-kawan, hari ini sudah tadi disampaikan input dari Prof. Dik dan Pak Warsito bagaimana kemudian peran pemuda di era pandemi ini. Dan salah satu contoh konkret tadi ada peran-peran adalah terlibat di COVID Rangers, kemudian terlibat dalam program mobil siaga, kemudian Karang Taruna terlibat aktif dalam Satgas di desanya. Kemudian tadi Mas Yoga juga menyampaikan bagaimana kemudian membuat ramuan herbal untuk menambahkan imun. Nah, kawan-kawan, penugasan buat kawan-kawan adalah bagaimana kemudian kawan-kawan memberikan solusi dari persoalan-persoalan pandemi yang saat ini ada di lingkungan masing-masing saja. Jadi di lingkungan yang ada di sekitar kita, atau kalau tadi Mas Yoga mungkin kemudian memvideokan bagaimana membuat ramuan herbalnya, atau teman-teman juga bisa memvideokan bagaimana sih 5M itu diterapkan di lingkungan masing-masing, bagaimana 3T yang efektif, kemudian bagaimana membantu vaksinasi, kemudian bagaimana penanganan terhadap isoman yang baik, yang mentaati protokol kesehatan, atau bagaimana kegiatan-kegiatan yang lain, misal soal Jogotongo dan soal kegiatan-kegiatan penanggulangan pandemi COVID di wilayahnya. Nah, yang intinya itu adalah menjawab dari problem-problem yang ada di wilayah masing-masing.
Nah, itu tugas teman-teman besok. Jadi hari Selasa itu kita tidak ada Zoom, tapi ada tugas buat teman-teman untuk mendokumentasikan ide-idenya, baik itu melalui tulisan, vlog, atau TikTok, monggo lah, atau film cerita pendek, monggo. Jadi buka kreasinya, kita beri kebebasan teman-teman mau menuangkan via apa. Ide-ide itu akan dituangkan, mau film pendek atau tulisan, monggo. Nah, nanti tolong ide-ide dikirim ke Mbak Agni. Sudah diberi linknya ke emailnya LGP. Nanti disampaikan lewat grupnya, Mas. Oke, ya. Jadi nanti lewat grup akan diberi link. Teman-teman bisa mengirimkan idenya. Kita tunggu paling lambat besok jam 8 malam ya. Jam 8 malam, sehingga kami dari panitia, dari LGP, bisa juga melihat, mengeksplor dari hasil yang dikirim oleh teman-teman. Juga nanti akan saya sampaikan ke narasumber, sehingga ada data dari kami dan masukan-masukan yang kemudian akan kita diskusikan bareng-bareng nih di hari Rabunya. Nanti hari Rabu link akan dikirim via grup, teman-teman bergabung, kemudian kita eksplor lebih jauh dari ide-ide yang kawan-kawan sampaikan melalui media-media yang kawan-kawan kuasai. Bisa tulisan, bisa vlog, bisa video pendek, bisa TikTok, monggo. Itu bisa dipahami teman-teman? Ya, oke. Siap. Ya, baik teman-teman. Nanti segala pengumuman nanti akan di-share oleh Mbak Agni atau Mbak Dila lewat grup. Ya, nanti teman-teman bisa update terus dari grup nanti yang sudah dibuat Mbak Agni sama Mbak Dila. Dan dengan berakhirnya ini, mungkin ada tambahan lagi dulu dari Pak Warsito atau Prof. Ki untuk Cukup, Mas. Cukup. Cukup, ya, Pak Warsito, cukup, ya. Ya. Oke teman-teman, ya. Tadi Prof. Ki menyampaikan terakhir itu bahwa saat ini positif itu malah menjadi kecemasan. Biasanya orang positif itu senang, sekarang positif itu cemas kan gitu. Nah, inilah karena COVID ini. Termasuk positif hamil ya. Iya. Datanya. Inilah. Ya, oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Nanti teman-teman yang belum absen, ada linknya sudah dikirim Mbak Akti. Kemudian untuk pengumuman-pengumuman selanjutnya akan dikirim lewat via grup. Terima kasih Pak Warsito, terima kasih Pak Ki, terima kasih Mbak Ganes, Bu Rini. Mau tanya, boleh? Oh, oke. Gimana Mas Genta? Monggo. Ini untuk tugasnya itu individu atau boleh kelompok, Pak? Kalau bisa, sebisa mungkin individu. Tapi kalau memang mau berkelompok, oke lah, monggo. Tapi yang istilahnya cukup berbeda. Kalau kemudian ambil hanya pendek, kemudian satu grup kan ya kurang explore gitu kan. Masa itu. Jadi gini, misal ada persoalan di Jomblang, Mas Genta dari Jomblang. Nah, kalau persoalan itu memang harus diselesaikan secara grup, secara berkelompok ya istilahnya, ya monggo, nggak apa-apa. Bikin aja videonya secara berkelompok itu. Kemudian siapa saja yang terlibat, ide-idenya bagaimana, dicantumkan di situ. Gitu Mas Genta. Siap, Pak. Ya, begitu. Terima kasih kawan-kawan, Pak Warsito, Prof. Ki, Bu Rini, Mbak Ganes. Kita nanti akan ketemu lagi hari Rabu. Nanti jadwalnya akan di-share oleh Mbak Dila dan Mbak Agni. Terima kasih semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Dan kita ketemu lagi di hari Rabu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Izin live. Ya. Yeah.